dua tiga, dua tiga, dua tiga, dua Oke, aplaus untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita materi kita ada sini. Kita lihat ada sih. di manakah letak huruf berikutnya. Tolong lagi ya. Belum. A di dalam. B di luar. Di manakah letak huruf berikutnya? Huruf apa? Huruf G. Huruf G. Yang dan mengatakan di dalam tunjuk tangan. Semuanya. Alasannya kenapa di dalam? Gimana? Siapa namanya? Haidir Ali. Haidir Ali. Kenapa di dalam? Karena pertamanya huruf A di dalam, terus B di luar, D di luar, C di luar. Itu di huruf luarnya ada 3, T baru masuk dalam, E sama huruf F di dalam, berarti G-nya masih di dalam. Baru nanti H baru di luar. Kalau begitu berarti menurut Ibu G-nya di luar karena A di dalam, B di luar. Tengok lagi ya. A di dalam, B di luar, C di luar, D di luar. Harusnya kalau G di dalam. Yang di luar ada nggak yang mengatakan di luar? Silakan. Kenapa? Siapa namanya? Hendrik. Silakan. Kenapa di luar? Karena menurut urutannya pergantian, Bu. Bergantian ya? Ya, dari A dalam, B di luar, D di dalam. Ulang lagi kita lihat ya. A di dalam, D di luar, C di luar, D di luar, A di dalam, E di dalam, F di dalam, G di dalam. Di luar dalam. Si Henry. Gimana tadi? Karena semuanya pada dalam, yang Bapak panggil di luar. Henry gimana tadi? Di luar ya. Kita lihat polanya dulu ya. Menurut kita pasti Z di mana Z coba? Z. Iya, Z di mana? Tengah, Bu. Di antara. Ya ada antara, cuma pilihannya dua di dalam dan di luar. Di sini, Bu, Z. Z. Oh iya, di sana ada Z. Oh iya, jadi Z boleh. Kemudian F di mana? R di mana R? Di luar. R sebelah E itu. R di dalam. Kalau gitu di mana I? I di dalam. Kita pasti bingung ya gimana caranya kan, tetapi ada pola dan caranya kalau kita tahu ya. Ini di dalam. I di dalam. G I. Hah? Di luar lah. Kenapa I di dalam? Yang pakai belangkon. Pilihnya kuat ya, yang pakai belangkon kenapa I di dalam? Di luar. I di luar. Di luar. Ya, coba ada yang bilang di dalam, ada yang bilang di luar. Mau nyerah atau enggak? Mau nyerah atau enggak? Tirai kedua, Bu. Hah? Tirai kedua. Tirai kedua. Nggak ada tirai, cuma di dalam dan di luar aja. AIJK di luar. A? AIJK di luar. AIJK di luar. Nah, yang kita lihat ya. Saya bocorkan rahasianya ya, Bu ya. Kalau ada adik sekalian saya bocorkan rahasia. Itu dalam. A di dalam, dia berdasarkan bentuk huruf. Huruf yang bergaris lurus letaknya di dalam. Kalau dia berbentuk lengkung letaknya di luar. Jadi G di luar, I di dalam, R di luar, Z di mana? Dalam. U, K. Dalam. Nah itu dia. Apa yang bisa K?
Tadi saya ngawur betul ya, Bu? Ah, betul. Satu yang betul ya. Cuma alasannya belum pas ya. Iya betul. Kadang-kadang memang kalau kita tidak tahu polanya, begitulah dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibroh yang bisa kita ambil dan gimana deh. Jadi apa yang bisa kita ambil? Kalau kita tahu dengan sistem dan prinsipnya, nggak ada yang susah. Sampai Z, sampai K, sampai apapun kita bisa kan Bu? Dengan begitu, maka jika kita paham dan tahu bagaimana caranya, maka tidak ada yang susah dalam hidup ini. Seperti itu juga dalam mempelajari segala macamnya. Jika kita tahu, maka tidak ada yang susah. Baik, satu lagi nih. Karena saya yakin kalau materi sekarang ngantuk ini, jam-jam ngantuk. Begini, ini gambar apa yang nampak? Orang jembatan Siratul Mustaqim. Jembatan Siratul Mustaqim. Apa lagi? Pikiran kita apa? Akrobatik, gugur. Akrobasi. Terus apa lagi? Challenge. Ya bisa silakan. Apa lagi? Silakan keluarkan indeks semuanya ketika kita melihat gambar ini. Menantang maut. Menari di atas tali. Bapak yang nomor itu takut. Gimana? Yang nomor 2 aku takut. Takut ya. Iya bisa jadi. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bisa berani seperti Bapak ini ya. Kadang-kadang walaupun kita dianggap karena logika itu beda tipis dengan logila. Ya. Jadi logika itu membuat tipis. Kadang-kadang dalam kita takut membuat keputusan, takut, kemudian mau bisnis ini takut, mau mengerjakan ini takut, semuanya takut tantangan kan, takut dengan resikonya secara kekurangan. Tetapi adakah yang berhasil menitip tantangan? Ada yang contohnya ini, Bapak ini dia berhasil, belum, tapi dia punya keberanian. Memang belum berhasil, tapi dia punya keberanian. Ini kan nggak ngantuk. Iya, nggak ngantuk kan? Ya. Tetapi punya keberanian. Begitu juga kita. Jadi dalam mengambil keputusan, saya yakin adik-adik masih muda, mungkin pengalaman hidup belum. Nah, jadi mesti harus berani dalam mengambil keputusan dan tantangan. Jadi salah satu ciri-ciri orang-orang sukses dalam menjalankan kehidupannya, dia harus berani walaupun nih mengambil risiko dan beda tipis dengan logila. Pastilah banyak orang yang mencemooh ketika kita dalam berproses. Setelah berhasil apa? Wih, hebat banget. Saudaraku, itulah yang kita inginkan sebenarnya ya. Gimana? Iya, saudaraku, sepupuku segala macam itu ya sudah menjadi guysku. Jadi harus berani. Ini ya, materi hari ini pembuatan kompos daun kelapa sawit dari tandan kosong kelapa sawit. Di rumahnya punya pohon sawit, punya panen sawit kita kan. Data BPS menunjukkan bahwa di Tambusa Utara itu memiliki 51.000 lebih kebun sawit, 51.000 hektar lebih kebun sawit. Kalau tandan buah sawitnya itu 23% dari hasilnya, itu mungkin sekitar 23% dari 51. Berapa ini? 51 bagi 4. Siapa ini?
Siapa aja? Nanti Bu. Tandan buah sawit. Iya, siapa aja? Kita kan yang saya jalan-jalan ketemu saudara itu di depan perusahaan sawit itu boleh kan boleh dibeli atau diambil ya. Itu pun bisa menjadi potensi dalam mendapatkan keuangan ya. Kalau 50 dibagi 4 berapa? Ada sekitar 15 ton penghasilan tandan buah sawit itu yang bisa kita manfaatkan untuk pupuk. Kalau kita jalan-jalan ke Payakumbuh, apa yang paling banyak? Coba kan? Padi Bu. Padi yang paling banyak. Telur. Air terjun. Apalagi air terjun. Itu kekayaan alam yang ada di Sumatera Barat. Contohnya kandang ayam ya, kandang ayam petelur itu kan menghasilkan kotoran ayam petelur. Itu yang difermentasi, kemudian dijual ke kita. Kotoran ayam potensinya, cobalah kita bayangkan, bau busuk. Kalau seandainya kita mikirnya nggak mau memanfaatkan potensi yang ada di daerah kita, itu kan busuk, bau. Tetapi bagi orang di sana itu menghasilkan satu kesak itu harganya 140 per sak. Fermentasi kotoran ayam petelur itu 140.000 per sak. Kita jika itu berat 50 kilo ya. Jika tandan buah sawit ini kita fermentasi, ternyata kandungan gizinya, kandungan hara yang ada di tandan buah sawit ini mendekati kandungan gizi yang ada di kotoran ayam petelur. Pernah memanfaatkan kotoran ayam untuk pupuk? Pernah. Untuk apa? Cabai. Cabai. Pernah punya tanaman cabai? Punya. Masa iya? Punya. Berapa batang? Oh, itu 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Potensinya 27 hektar. Subhanallah. Yang dimanfaatkan 27 batang. Potensinya 27 hektar. Kalau di desa tuh total 27 sekarang hektar. Desa mana, Pak? Rantau Sakti, Tambusai Utara. Oh ya, itu daerah komoditas cabai. Di sana kemarin ada bantuan 10 hektar untuk cabai APBN ya, bantuan lengkap. Itu menggunakan petani sana itu menggunakan pupuk organik. Cair. Ada yang cair, ada yang padat. Jadi ambilnya dari Payakumbuh. Kalau potensi ini kita bisa manfaat, kita ambil alih. Itu kita menjual dengan harga 1 karung itu 70.000 saja. Itu sudah berapa untungnya? Nah, itu yang mau kita kelola di daerah kita. Itu yang mau kita kelola di daerah kita. Dia kompos. Ini kompos, pengertian kompos. Materi silakan nanti baca, nanti Ibu tinggalkan. Silakan baca. Mungkin Ibu hanya ingin memberikan motivasi. Bagaimana cara memanfaatkan. Tadi belum ada yang pernah membuat kompos lagi ya. Udah. Siapa namanya MC-nya? Yopi. Udah pernah buat kompos dari sisa pasar. Bisa. Sampah-sampah ya, sampah dapur. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Dicampur E4 kalau saya nggak salah. Dicampur E4 bisa. Ya ini kita juga akan menggunakan E4. Bisa menggunakan E4 ya. Ini dia ya, organik itu ada dari daunnya, ada dari tandan kosong buah sawit ya, tandan kosong buah sawit. Nah ini nanti Ibu bisa dibaca. Saya nanti kita ke sini mau ini dia ya, untuk daun. Ini untuk daun. Udah pernah yang memanfaatkan daun sawit untuk pupuk? Ini potensinya bagus juga karena kandungan unsur haranya mendekati. Di sana jadi lidi Bu. Lidinya diambil, daunnya kita kelola. Kita butuh daunnya, nggak lidinya. Yang diambil itu daunnya. Nah ini dia alat pencacahnya ya. Butuh alat pencacah untuk dia menjadikan partikel-partikel kecil sekitar 1 sampai 2 cm. Nah itu ya. Nah ini dia kita ini anak pencacah. Jadi lidinya silakan dijual untuk piring boleh. Kan kalau di pasar itu dibeli. Di sana ada nggak yang bikin?
Masalahnya dibawa sama daun-daunnya. Ya udah gini cara, Bu, boleh ambil di nada, tinggalkan daunnya untuk saya. Jadi nggak perlu chopper ini lagi. Kalau seperti itu tinggal potong-potong halus. Pantas lah kebunnya bersih. Bersih ya. Banyak kebun, Bang. Cara buatnya seperti apa? Nah, ini dia. Ada ayam 4 seperti Yudi dari sana. Yopi. Ada 4. ayam 4 cara ini dekomposer namanya dekomposer. Ada yang jurusan pertanian sini. Jurusan pertanian, begitu PP. Iya ya, pertanian. Ini kenal nih sama ini. Dek, kenal nggak sama ini? Dek. Bapak tuh kenal nggak? Nah, Pak siapa? Siapa? Lupa, Bu. Siapa? Kamu semua ya? Ya, dia dosen PP ya. Jadi penelitiannya tentang ini memanfaatkan EM64 untuk bahan fermentasi tandan dan daun buah sawit. Jadi kalau EM64 ini dia kan masih tidur. Ini bahan sebenarnya banyak dekomposer yang lain seperti endek, ada EM4, ada cuma EM4 yang sering kita ketemukan di kita. Nah ini cara dia seperti tidur. Nah bagaimana cara membangunkan orang tidur? Siram. Nah terus apa lagi? Jauh. Terus diapakan lagi? Dibelai. Nah iya seperti ini juga ini ya, tempat dikasih tidur, kita bangunkan dikasih dia makan, kan? Membangunkannya dikasih makan. Makanannya apa? Gula merah seperempat kilogram, nah, dicampur dengan EM4 ini menggunakan air sebanyak 10 liter. 10 liter itu 1 baskom ember hitam. 1 baskom ember hitam. Yang agak besar ya, yang kecil itu 5 liter cuma. Kalau yang agak besar itu ada sekitar 10 liter. Kalau gula merah sama tetes tebu bisa itu, Bu? Gula merah sama tetes tebu itu sama. Gunanya dia membangunkan mikroorganisme. Membangunkan mikroorganisme juga fungsinya. Atau diganti dengan kalau nggak ada gula merah pakai apa? Pakai susu. Iya, tapi ini untuk membangunkan mikroorganismenya. Ini saking semangatnya nanti mengkompos kan? Dikasih aja ini semuanya, nggak perlu basis untuk botol itu semua. Nggak bangun nggak jadi pengomposannya, nggak jadi pengomposannya ya. Jadi harus dibangunkan dengan air, dengan gula merah atau susu atau yang manis-manis lah. Yang manis-manis kita bangunkan. Ada yang manis di sini? Kami manis. Iya, mantap. Campur dengan 10 liter di baskom dan diabetes, Bu. gimana? Oh, ketawa dia terus. Bentar lagi ini campur sama M4 ya. Terus tuh ya. Jadi daun tadi, baik daun ataupun tandan buah sawit tadi setelah kita chopper, kita campur dengan tabur dada. Dada payah nyarinya? Payah ya. Kemudian dalamnya payah nyarinya? Nah, 50 susah, Bu. Pupuk kandang kalau ada kita campur sedikit. Kemudian disiram dengan molasses tadi, dengan molasses dan EM4 yang sudah hidup tadi. Kemudian disiramkan dada, dolomit, kotoran sapi, kemudian disiram ini ya dengan EM4 tadi, EM4 yang sudah kita bangunkan tadi. Disiram secara rata, disiram rata, kemudian ditutup dengan terpal, ditutup dengan terpal hitam. Dia kalau kenapa ditutup? Coba ada yang tahu kenapa ditutup? Biar fermentasi dia, Bu. Terfermentasi. Suruh kerja M4 tadi, Bu. Iya betul. Jadi terfermentasi kemudian ditutup dengan rapat. Kita lihat hasilnya sekitar 3 bulan sampai 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi tandan buah sawit tadi jika tidak kita fermentasi, gimana? Iya, bikinnya jangan sedikit-sedikit, bikin satu ruangan gitu
itu. Ada di situ. Tapi untuk bisnis tapi tidak, itu cuma kali. Jangan sedikit. Jadi ada itu udah cari. Bikinnya sedikit, memang seperti itu. Ini bikinnya untuk bisnis ya, bisnis. Jadi kalau tandan buah sawit itu yang potensi di daerah kita, kemudian tandan buah sawit itu jika dibiarkan saja, lama penguraiannya lebih lama lagi, 6 bulan. Jadi tandan buah sawit itu diletak di bawah sawit, ada banyak yang kan, itu penguraiannya lama 6 bulan. Tapi kalau difermentasi itu 2 bulan sampai 3 bulan sudah bagus dan bisa kita jual. Nah, bayangkan kalau seandainya satu karung itu 50 kg pupuk kandang yang fermentasi dijual 140, kita udah separuh aja, udah 70.000 aja satu karung itu sudah merupakan dan ini laris kalau di pasir Pengarayan untuk bunga. Kemudian untuk pupuk sawit juga, kemudian untuk pupuk sayur, cabai itu bagus menggunakan ini ya, cabai bagus menggunakan ini. Dan ini potensi-potensi seperti inilah yang harus kita ambil. Jadi kita tidak membeli lagi keluar. Di Sumbar itu semuanya jadi uang tuh. Kenapa di kita nggak bisa jadi uang? Ini kan merupakan potensi ya. Merupakan potensi. Mudah cari uang di sini. Gimana? Karena di sini masih mudah cari uang. Iya gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian apa iya seperti itu? Biasanya seperti itu, Bu. Biasanya kita lihat, tapi apakah kita tanya lagi, apakah iya seperti itu? Bisa jadi karena kita itu saya bukan saya yang bilang ya, ada yang bilang ya. Nah, bisa jadi karena kita malas, nggak mau mengerjakannya, atau mungkin kita kurang kreatif dalam memanfaatkan hasil-hasil Kades blunder. kita. Jadi ini merupakan potensi yang harus kita ambil kesempatannya. Kemudian ini apa ciri-ciri kompos yang sudah jadi? Nah ini dia. Apa ciri-cirinya? Itu mulai kita cek ya, kita cek. Hah? Gimana bau? Bau apa? Bau kompos. Bau apa ya? Baunya bau apa ya? Itu ciri-ciri kompos yang sudah jadi bau apa ya? Ini dia. Ciri-cirinya kita kembalikan ke sini ya. Nah, kompos yang sudah jadi kita tadi. Nah, ini ciri-cirinya. Ukuran bahannya harus kita haluskan dulu karena besar, payah untuk difermentasi. Jadi harus kita cincang dulu pakai alat. Kalaupun tidak pakai alat untuk kapasitas kecil, kita bisa cincang di rumah ya. Kita cincang di rumah, kemudian dicampur dengan E4 tadi yang sudah dihidupkan dengan gula tadi, dicampur dengan dada. Kalaupun tidak ada dada, dicampur dengan dolomit sudah bagus. Kemudian tambah bagusnya lagi dicampur dengan bakteri Trichode namanya. Bakteri Trichode itu ada di toko-toko, dia ada 3 trichoderma, itu bagus itu karena bisa mengatasi yang pertanian tahu tuh jamur Ganoderma dan jamur fusarium yang ada pada tanamannya. Kan bisa kita lihat tanaman sawit itu kadang-kadang mati, itu juga disebabkan oleh jamur Ganoderma. Jadi kita campur fermentasi tadi dengan Trichode tadi. Nah ini suhunya 40 sampai 50 derajat Celcius. Itu ciri-cirinya. Kelembabannya ketika kita pegang dia tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Lembab. Jadi lembab. Itu ciri-ciri kompos yang berhasil. Ya tingkat keasamannya, pH-nya kalau bisa kita ukur, ada kertas lakmus namanya untuk mengukur kertas keasaman. Tahu kan kertas lakmus? Kimia, Bu. Nah ya, ada di laboratoriumnya, toko-toko kimia juga ada itu. Atau mungkin kita beli pH meter seperti ini, kita ukur. Jadi pH-nya 5 sampai 8. Ya. Kemudian aromanya, ini dia tidak bau. Kalau bau berarti fermentasinya gagal. Aromanya itu seperti bau tapai. Ya, seperti asam bau tapai. Kalau busuk berarti gagal.
Nah ini dia kompos kalau ini kandungannya ya, kandungan ini dia ya, ini kandungan ternyata ini dia tandan kosong kelapa sawit sumber bahan organik yang kaya unsur hara, NP dan Mg. Jumlah tandan kosong kelapa sawit diberikan sebesar 23%, kandungan N-nya 1,5%, P-nya 0,5, K 7,5, 7,3, Mg 0,9. Itu kandungannya. Nah, jadi dibandingkan dengan fermentasi pupuk kotoran ayam dari laboratorium ini menunjukkan bahwa kandungan N-nya 2,14 itu fermentasi kandungan kotoran ayam ya. P-nya 1,07. Jadi bedanya bisa jadi 2 kali lipat dari bisa kita manfaatkan untuk pertanian. Semakin besar semakin bagus. Ya, kalau pupuk kandang kan memang bagus. Kan kita keyakinan kita apa iya tandan buah salin ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Bisakah orang menerimanya? Ternyata hasil penelitian memang menunjukkan bahwa kandungannya tinggi, hampir sama dengan fermentasi kotoran ayam petelur. Yang tadi saya sebutkan, kotoran ayam petelur itu kandungan N-nya 2,14. Ini 1,5. Jadi kita dosisnya tuh harus kita 2 kali lipatkan dibandingkan dengan ayam petelur. Nah itu. Nah ini dia. Ini yang sudah dicacah ya. Ada alat pencacahnya. Kemudian ada alat pencacahnya. Kita lebih baik nonton saja ya. Ini alatnya udah tahan, udah paham tuh ada ini. Ada tangkos. Saya mau nonton aja lah biar lebih bisa dilihat. Ini cara inkubasinya tadi. Ini ada jejak di dalamnya. Ini yang disiramkan bisa jadi itu EM4 tadi kan. Kemudian selain dari EM4 ada tadi NDEC namanya NDEC. Itu bagus untuk mikroorganisme tanaman. Kita nonton ya, bentar aja. Udah selesai. Oh, aku tes dua. Ini udah bukan enak. Oh, ada di sini. Paham. 721 days. Planting. Hasil kosong ini juga bagus untuk media jamur ya. Ada juga jamur ya. Pankos ya, pankos. Aduh, nak serewan nih. Habis hutan ibu. Gimana? Habis hutan kita. Iya. Dan nanam. Ada chopper ya, ada choppernya. Kemito Chiba. Nah itu yang sudah deh. Pembuatan kompos tandan kosong kelapa sawit yang mana hal ini menjadi solusi untuk menjawab kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, terutama pupuk kalium. Oh ini dari Petani dan perkebunan besar.
Cara pembuatan pupuk organik asal PKKS adalah 1. PKKS hasil proses pabrik kelapa sawit didiamkan selama 2 minggu di lapangan. 2. Selanjutnya dicacah untuk membuka ukuran PKKS dan memperluas permukaan PKKS. 3. Setelah itu dicampur dengan dosis PKKS Kloromid ya, tambah sedikit. Kloromid yaitu Ini N4 tadi. berbanding 10 berbanding 5. 4. Semprotkan dengan limbah cair pabrik kelapa sawit atau decomposer atau Diaduk-aduk ya, jangan lupa diaduk-aduk. pengomposan. 5. Agar semua bahan tambahan bisa merata ke seluruh permukaan PKKS, perlu dilakukan pembalikan. Juga bertujuan untuk menurunkan suhu dan memberikan aerasi kepada kompos. 6. PKKS ditutup dengan ketinggian minimal 75 cm, lalu ditutup dengan menggunakan terpal yang cukup tebal dan kuat. Di Tembus saya sudah beroperasi nih. Bahkan permintaan pasarnya nggak sanggup orang untuk mengisi permintaan pasar. Kelembaban dan suhu Pak Imran. yang optimal untuk proses dekomposisi transport. 7. Lakukan pembalikan setiap 2 minggu, sehingga ukuran bagian bawah berpindah ke atas dan bagian atas berpindah ke bawah saat pembalikan. Perlu juga ditambahkan air agar suhu kompos tidak terlalu tinggi. 8. Proses dekomposisi dilakukan selama 3 bulan. 9. Lama lagi. Kompos yang sudah matang bisa dipanen. Pemanenan kompos yaitu kompos yang sudah matang segera dipanen, diangkut ke lokasi pengemasan. Ciri-ciri kompos yang sudah matang yaitu warna menjadi coklat kehitaman, suhu sudah turun mendekati itu awal proses pengomposan. Jika diremas, PKKS sudah putus serat-seratnya. Dia serat-seratnya. Sebelum diaplikasikan atau dikemas, kompos perlu dikering-anginkan sampai kadar airnya kurang dari 50%. 10. Pengeringan kompos dilakukan jika kadar air Ini skala mana apa ya? Skala kecil. dari 60%. Kompos juga bisa tidak dikeringkan dan langsung diaplikasi. 11. Penghalusan dan pengayakan dilakukan agar ukuran kompos seragam atau boleh juga tidak dilakukan. Ini pengayakan ya, tapi ada alatnya nanti yang bisa seperti butiran-butiran itu ada alatnya. Nanti kita lihat ya. Memberikan keuntungan-keuntungan psikologis maupun ekonomis. Bahan organik dalam pupuk berperan penting dalam memperbaiki perubahan fisik, kimia, dan biologis tanah. Sehingga dapat menjaga dan meningkatkan musuh. Jadi menurut penelitian, pemakaian pupuk kimia itu setelah 3 minggu kalau kita tidak pupuk lagi, kemudian daunnya kuning lagi. Tapi kalau kita pakai kompos ini masih bisa bertahan selama 1 bulan. Nah, walaupun reaksinya lambat memang dibandingkan dengan pupuk kimia. Dia karena memperbaiki struktur tanah tadi. Dia mikroorganisme yang bekerja di tanah, kemudian diperbaiki struktur organik tanah itu, baru dia bisa akar-akar tadi menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ya. Kemudian tadi kan diayak secara manual kan. Ini ada alat untuk membuatnya menjadi butiran seperti NPK itu. Kita tampilkan yang segar-segar pagi siang hari ini, biar bapak adik-adik yang laki-lakinya terang matanya. Udah pada nikah nih? Belum. Belum. Siapa yang udah nikah? Udah nikah. Yang belum? Katanya belum. Nah itu kita tampilkan yang segar-segar.
Nah, itu alat untuk membuat dia butiran. Ada alatnya untuk membuat dia butiran. Produksinya seperti apa itu? Nanti bagi tanaman itu bagaimana? Ada sih alatnya ya. Nah, ini warna hijau dari Agar yang nantinya akan kita bisa kita masukkan ke dalam karung untuk diproduksi. Nah, sebelumnya kita akan Kalau Bapak ini produksinya 10 ton per bulan itu kurang. Masih kurang, masih banyak ton. belum jadi ya, hampir jadi. Nanti kalau sudah selesai dimasukkan ke dalam ini, itu bakal bisa. Kalau pupuk belantara ini sampai ke Mustai Utara 140 harganya. Nah, peluang ini yang harus kita ambil. Kapan kita ngambil ke Payakumbuh kalau di daerah kita ada? Nah, yang butiran yang sudah jadi tadi kita jadikan dia seperti itu alat untuk menjadikan dia butiran. Lama juga itu ya. Ini kapasitasnya 22 ton kalau nggak salah bisa keluarkan. Satu kali putaran. Jadi sekarang yang punya jiwa entrepreneur ini muda-muda ini langsung kali. ini kan masih muda dia masih tuh. Saya maunya ada prakteknya, cuman kita nggak punya kesempatan untuk praktek. Kalau praktek kan bisa langsung. Jadi ya mungkin di rumah kalau ada tanam kos itu di rumah kita bisa olah sendiri, cacak sendiri, kemudian menggunakan yang 4 tadi, kemudian menggunakan terpal itu simpan. Nanti hasilnya bisa dikembalikan lagi. Tidak ramah. Kapasitas untuk 1 jam, 1,5 bagus. Yang bosnya ada kawin terus kayak itu sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan. Kita yang nanya diskusi aja ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ibu yang bertanya. Sesudah ini siapa yang berminat untuk menjadikan tankos untuk jadi pupuk? Ada yang berminat? Udah dilakukan ya? Diolah Bu, langsung berat itu ke Nah, iya langsung ya Kak. Karena kalau kasih alat untuk membuat ini tidak ada. Iya. Pengetahuan untuk fermentasi kurang. Iya. Setahunnya masyarakat di kampung ya diolah langsung, jangkot langsung tumbuhkan. Nah, potensi itu yang mau kita ambil. Ya kalau pemerintah menyediakan alatnya kan mengerjakan siapa aja. Setuju Pak Kades. Siapa namanya? Igno ya. Kak Kades ada nggak di sini? Kalau Kades itu Ada ADD desa. Nanti Aduh Bu. Kalau ada di desa kita harapkan ngomong apa Pak Sekdes? Apa Pak Sekdes tadi bilang? jadi Bapak adik-adik sekalian, kegiatan ini merupakan itu program desa. Memang ada di desa itu sudah dititipkan 60% untuk pertanian. Nah, itu kesempatan itu adik-adik ambil. Nah, silakan nanti. Ini salah satu langkah awal dalam membentuk entrepreneur seperti ini untuk memanfaatkan yang sudah dibantu oleh pemerintah. Ini adalah langkah awal. Nah, fermentasinya sudah ditunjukkan tadi. Videonya silakan diambil materinya nanti untuk dimanfaatkan di lokasi. Silakan mengolah
apa yang ada potensi yang di daerah kita masing-masing untuk dijadikan sumber keuangan kita untuk menjadi pebisnis muda. Ibu juga punya ini bisnis ibu ini. Makanya ibu ngambil pupuk ini dari Payakumbuh itu 1 bulan itu sampai 40 ton kebutuhan itu sawit. Kenapa kita tidak ambil dari, tidak sanggup kita 50%, 100% mengambilnya, 25% dari kesempatan ini kita ambil, itu sudah berapa ruang yang bisa kita manfaatkan. Ya. Allah kita coba. Silakan nanti dicoba dulu dalam kecil, gak usah besar-besar dulu fermentasi, tapi tandan kosongnya langsung. Sekarang fermentasi, silakan difermentasi karena tandan kosongnya itu tidak rata-rata tidak mau petani, tapi kalau sudah difermentasi itu permintaannya. Nanti bisa konsultasi sama ibu, karena ibu penyuluh juga di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura. Ini kebutuhan kita ada ini. Petani yang mana yang mau silahkan nanti bisa konsultasi. Kita pun membuka peluang untuk para pemuda-pemuda atau generasi milenial untuk mengembangkan jiwa entrepreneurnya. Kita bisa membantu nanti, karena kebutuhannya itu banyak. Nah, apalagi kalau kita bisa fermentasi. Tujuan fermentasi itu adalah meningkatkan unsur hara yang ada pada tankos tadi. Kalau itu saja, itu lama penguraiannya. Tankos tadi saja dimanfaatkan lama 6 bulan. Sementara setelah kita fermentasi bisa 2 bulan sampai 3 bulan sudah menyatu dengan tanah. CPRN namanya, itu hasil fermentasi itu mendekati CPRN tanah. CPRN tanah itu 10 sampai 15. Sementara CPRN fermentasi ini sekitar 17, jadi mudah diserap oleh tanah. Tapi kalau tankos saja itu 6 bulan baru bisa kita manfaatkan. Dan lama. Iya. Setelah difermentasi itulah berapa persen unsurnya yang udah masuk? Kan sebelum unsur difermentasi tadi, jangan tadi sekian persen tadi kan? Iya. Setelah difermentasi kan itu berapa persen? Itu yang tadi yang sudah difermentasi hasilnya. Itu yang sudah difermentasi. Yang ini juga sudah difermentasi. Ini sudah difermentasi pupuknya ya. N-nya 2,14, CPRN-nya 17. Dia hampir sama dengan pupuk kandang. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Bu, ya. Kalau dari perpasal itu bagus yang masih basah atau yang kering? Kalau untuk fermentasi, banyak juga yang kering. Kering ya. Bagus pertanyaannya. Iya. Dan lagi satu lagi Bu. Iya. Dia daun sama pelopahnya bagaimana? Atau semuanya aja pelopah-pelopahnya daun-daunnya lagi? Ya kalau ada alatnya ini kan langsung dengan pelepah-pelepahnya kan. Kalau ada alatnya yang untuk mencacah itu langsung aja masuk semuanya, nggak masalah itu. Walaupun kandungan ligninnya tinggi, kandungan pelepahnya itu agak tinggi dibandingkan daunnya. Tetapi kalau kita chopper, itu namanya alat penchopper, namanya kita cincang, itu masih bisa kita manfaatkan. Mengenai mana yang bagus, tentu yang bagus yang lebih mana? Yang lebih segar ya. Bapak adik-adik ini tahu nih, laki-laki ini lebih tahu yang lebih segar dibandingkan yang sudah tua. Nah, itu yang tentu itu yang paling bagus ya. Tapi kan bukan berarti nggak bisa dipakai. Bisa, cuman penelitian belum pernah diteliti tentang pemanfaatan daun sawit yang layu tadi yang sudah kering tadi untuk pupuk, belum ada. Atau mungkin ibu belum tahu ya. Setahu ibu belum ada. Yang diteliti itu adalah pelepah daun yang hijau. Nah, itu yang masih. Yang tidak perlu terlalu baru, walaupun 2 hari atau 3 hari pun masih bisa kita manfaatkan. Nggak bisa jadi mager aja lagi. Nanti kalau nggak Febri itu perpanjang Berarti itu daun sawit itu aja deh, lepas sawit itu. Daun yang lain, tumbuhan yang lain nggak bisa digunakan. Kenapa sih ini diteliti? Karena Riau ini luas kebun sawitnya. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan dari kebun sawit itu, makanya ini diteliti. Tapi kalau daun lain belum ada diteliti ya. Memang belum ada diteliti.
Contohnya apa contohnya? Kalau daun telur bagus itu dimakan aja. Nah, dan apa? Daun karet belum diteliti, belum ada penelitiannya. Semua daun bisa. Semua daun bisa. Semua jenis daun bisa dibuat kompos. Iya betul. Semua jenis daun bisa dibikin kompos, tapi harus dicoper dulu. Cuman penelitiannya belum tahu ibu berapa kandungannya. Daun itu nggak bisa. Nah, itu yang dan itu yang belum ada penelitiannya ya. Memang kadang-kadang ibu-ibu ini adik-adik ini perempuan masak di dapur kan, itu sampah-sampah sayuran, sampah-sampah buah-buahan jangan buang. Kulit bawang Bu, contohnya Bu. Bisa. Itu kulit bawang itu bisa untuk pestisida. Ya, anti hama Bu. Si hama. Ekoenzim. Ya bisa ekoenzim. Pernah buat ekoenzim Mas? Pernah bikin ekoenzim? Untuk fermentasinya waktu itu ada penelitian. Oh, pernah dapat pelatihan bikin ekoenzim. Ekoenzim juga bagus. Sebenarnya banyak yang bisa kita manfaatkan dari limbah-limbah rumah tangga. Kulit pisang, kelapa, dan sebagainya lagi. Gimana, Yogi? Udah lihat Yogi nih, kayaknya lama kali. Ya, Yogi. Jangan dapatkan rambut. Maklum lah. Yogi. Ada lagi satu lagi pertanyaan kalau nggak ibu tutup. Iya, silakan teman-teman. Dari desa lain yang ingin bertanya kami persilahkan. Ini lagi. Iya, dari Rantasakti yang mau ditanyakan. Boleh, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, yang jelas ibu senang bertemu dengan adik-adik. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bertemu lagi dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau bertemu ibu di jalan ditegur karena ibu nggak hafal ini 36 wajah ini kayaknya besok udah lupa ibu nih. Usia pun udah 40 tahun. Gimana? Sini. Di atas Bu. Maksud ibu mana tahu kita jumpa di sana. Oh ya Bu, ibu yang kasih pelatihan. Boleh saja seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini adik-adik pulang ke rumah bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan untuk menambah nilai ekonomi ya, ekonomi keluarga dan menjadi entrepreneur muda di usia yang masih belia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Desi yang sudah memantik jiwa entrepreneur kita. Berhubung memang kita Buseng Utara itu luas sekali lahan sawitnya. Silakan teman-teman dikembangkan. Kalau alat chopper, alat itu bisa diminta lewat kelompok tani. Dalam kelompok tani, kalau silakan bentuk kelompok tani itu banyak sekali kemungkinan. Kami aja bisa dapat job dari kelompok tani. Apalagi cuma alat-alat yang begitu itu, silakan diusulkan bentuk kelompok tani. Selama ini barangkali kita belum pernah mencoba kawan-kawan. Atau nanti frustasi banget ya. Sudah mencoba sekali berkali-kali nggak berhasil lagi, tapi nggak dicoba ya agak-agak aneh. Harus lagi ngajukan jonder bisa kan walaupun nggak jadi hak milik, tapi kapanpun dipakai bisa kita memanggil teman kita untuk merotari lahannya begitu kan Mas Hendra? Ya kan? Oke lah, kira tak berdetik loh. Demikian kawan-kawan, terima kasih banyak. Ini sesi ketiga. Setelah ini kita setelah ini istirahat sebentar, kita sholat. Siap itu nanti balik lagi di sini jam 4, nanti akan ada materi terakhir dari teman-teman Polres Rokan Hulu berkaitan dengan undang-undang ITE dan korelasinya terhadap penggunaan media sosial sebagai usaha kekinian. Nanti kita akan bersama dengan pemateri terakhir. Saya berharap teman-teman tidak mengikuti sampai akhir nanti materi. Nanti silakan ikuti materi sampai akhir. Nanti sampai ada pengumuman lanjutan dari panitia.
Terima kasih ya rekan-rekan, kita istirahat sejenak. Nanti jam 16.00 silakan kita kembali ke sini. Itu masih ada kopi break beberapa kelas, silakan dinikmati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Besi atas sharing knowledge-nya bersama dengan kita semua. Kita break sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi biar di kopi perbagian oleh panitia ya. Habis kopinya. Masih. Hah? Boleh dokumentasi kawan-kawan. Ibu boleh berdiri di tengah. Mohon izin rekan-rekan panitia dan pengurus BKAD, kita abadikan momen bersama dengan pemateri kita. Silakan yang mau isbah kita dokumentasi, silakan rekan-rekan berdiri di tempatnya masing-masing. Ibunya di tengah sini. Udah 11 GB juga. Kak Nova yang baik hati tidak sombong rajin menabung, boleh membantu. Mas Sekdes boleh juga membantu di sini. Ini yo. Ayo silakan berdiri. Rekan-rekan. Sibuk saya aja. Ya. Ibu arah ke sini. Iya. Biar praktis, taktis. Ya. Kalau Pak boleh ditemani ibunya kan? Ayo sini. Pak, saya. Ya. Sini, Kak Fira. Jangan deh. Bang, tolong bang. Kasih jalan lu bang. Iya, kawan. Orang tipu 14. 1, 2, 3. Belum, Bi. 1, 2, 3. 1, 2, tunggu. 3. 1, 2. Panitia, Pak Api panitia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di foto. Ayo, Bi. Kami tidak berubah. Siap. 1, 2. Ayo. Penting mau doain. Kalau siap beda tuh. Siap itu S14P. Bang Ali, gaya dulu Bang Ali. Mep. Jadi masih hidup loh bang? Masih hidup. Siap-siap itu kita aminkan aja dulu. Patok. Gaya dulu Patok. Nggak mau pakai amin bang, kobul. Iya asik. Jadi. Kobul gitu kan. Setiap berdoa kobul. Awam Bray. Coba silakan mau dokumentasi yang gemoy-gemoy nggak apa-apa. Jangan. Ayo lu isi aku sana. Ya, siap saya. Oh iya. Yuk. Yuk, misi ya.
Ini kok. Ini. Biasa apa? Habis. Habis minta tambah ya. Bisa es kak. Kayaknya cocok es nih. Nggak salah itu. Dingin-dingin gini minta es. Aku harus tambah kopi dulu ya. Enggak itu kopi. Kopi. Oh ya, habis kopinya ini trip kedua kan kopinya dia tadi. Tadi habis tadi. Ya, orang kopi kok lebih. Makanya kakak terima ininya Iya. ada isinya atau enggak? Hari kebagian teh, sekarang kopi lagi. Ada panas? Kayaknya teh cuma Ibu itu nggak minum teh? Kopi sekarang. Banyak begadang kok. Sekarang Cewek cowok sama sekarang kopi semua. Kopi satu. Jadi dua nggak tahu. Kak, tahan perut kakak. Kopi ya? Kopi. Ini ya gelas tinggal satu nih ya. Apa terekam? Tadi kan dari mana? Dari rumah. Dari
Lu balik. Pulang. Apa itu? LTW, nomor 7. Nomor 7. Biar marah. Oh iya lah, kau video